Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di layanan klasikal bimbingan konseling untuk anak-anak kelas 12 IPA, IPS, dan IAI yang pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana membangun mindset yang tepat terhadap pernikahan dan membangun keluarga yang tentunya berkualitas, sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, topik ini dalam konteks mendorong anak-anak rentang usia 14 sampai 19 tahun mencapai tugas perkembangannya, yakni membangun sikap positif terhadap kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan sebelumnya Ibu bersama anak-anak UG telah membahas topik pernikahan ini seputar bagaimana sih tepatnya kita menikah dan menyikapi fenomena yang sekarang sedang ngetren tentang menikah di usia muda. Dan kali ini kita akan membahas justru sebaliknya ya, supaya infonya seimbang, supaya balance ya. Pada hari ini kita akan akan membahas pernikahan justru dilangsungkan harus di usia dewasa. Nah, pada hari ini Ibu tidak sendiri tapi juga sudah mengundang anak-anak RG. Nih, terima kasih sudah hadir. Dan baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu harapkan kalian bisa memperkenalkan terlebih dahulu barangkali kepada yang sedang memperhatikan kita saat ini. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fauzan Nugraha dari kelas 12 IPS 1. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sadra Kusuma Negara dari kelas 12 IPA 1. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fairuz Azhari Batullah dari kelas 12 IAI 1. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Asari dari kelas 12 IAI 1. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui juga oleh anak-anak sekalian bahwa pada kesempatan kali ini Ibu ini ditemani oleh anak-anak yang cukup luar biasa ya. Mereka ini adalah aktivis di OSIS ya kalau SMA, tapi kalau di kita di pesantren namanya tuh RG ya. Ini Pak Ujan adalah di OSISnya sebagai wakil sekretaris ya kalau tidak salah. Kemudian juga Sadra menjabat sebagai SDMO ya, sumber daya manusia dan organisasi. Sementara Pak Iruz ini Masya Allah menjabat bidang dakwah. Dan ini juga tidak kalah hebat bahwa Hilman ini juga sering sekali mengikuti event-event kejuaraan di lomba tahfidz dan beberapa kali meraih kejuaraan. Alhamdulillah, berarti kita ini akan berbincang tentang nikah dewasa ya, nikah di usia dewasa. Yang Ibu tahu, Ibu beberapa minggu ke belakang kan sudah menugaskan kalian untuk menganalisis tentang sebenarnya sih menikah muda itu seperti apa, menikah dewasa seperti apa. Dan yang Ibu tahu, kalian ini para penggiat menikah dewasa ya, para penggiat dewasa. Nah, kira-kira hasil galian dan temuan kalian seputar pernikahan itu harus dilangsungkan di usia dewasa itu kenapa gitu? Barangkali bisa berbagi di sini tentang nilai-nilai positif kalau kita melangsungkan pernikahan di usia dewasa. Baik, siapa dulu yang akan memberikan pendapatnya? Pak Ujan dulu, boleh Pak Ujan, silahkan. Oke. Dari apa yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang memberikan informasi mengenai pernikahan dewasa. Yang pertama saya lihat, yang saya dapatkan yaitu yang pertama ada segi ekonomi atau finansialnya. Jadi orang-orang yang dewasa kebanyakan sudah memiliki penghasilannya sendiri yang bisa dia nafkahi yang untuk dinafkahkan bagi dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Ya. Iya. Lalu yang kedua yang saya lihat itu ada dalam segi mentalnya. Segi mentalnya tersebut dia dapatkan melalui pengalamannya dari pengalamannya daripada orang-orang yang muda yang memiliki umurnya lebih di bawah daripada yang dewasa. Orang-orang yang dewasa itu pengalamannya lebih banyak daripada mereka gitu. Jadi dengan cenderung lebih banyak ilmunya yang bisa dia dapatkan gitu. Jadi dengan hal tersebut mereka orang-orang dewasa itu bisa mengatasi masalah-masalah dengan lebih bijaksana, dengan lebih terkendali. Lalu yang ketiga yang saya lihat itu pendidikannya. Dengan pendidikannya tersebut orang-orang dewasa ya yang khususnya di perkotaan memiliki kebanyakannya lulusannya itu lulusan sarjana atau S1
Ya. Kurangnya itu Ya, ya. ya. S1 bahkan S2 ya. Ya, ya. Lalu dengan banyaknya pendidikan, dengan tingginya pendidikannya, dia bisa menurunkan pengalamannya atau pendidikan tersebut, bahkan mungkin yang dia spesialisnya untuk anak-anaknya atau mungkin untuk keluarganya atau mungkin untuk orang-orang di sekitarnya gitu, di lingkungannya. Mungkin segitu. Itu jadi temuan Pak Ujan, orang dewasa itu pertama dia dari segi ilmu mungkin sudah memadai, dari segi usia pengalamannya sudah banyak ya karena usianya sudah cukup dewasa, pengalaman sudah banyak, dan juga pendidikannya pun relatif sudah tinggi sehingga lebih bisa lebih bisa mengelola keluarga dengan keilmuan dan pendidikannya itu, mengelola anak-anaknya gitu ya mungkin ya. Temuan Pak Ujan itu, temuan Pak Ujan. Bagaimana dengan temuan Sadra? Oh boleh ya, silakan. Terima kasih kepada Bu Ella atas waktunya. Baik, di sini saya akan mewakili berbagai pendapat dari pendapat teman saya di kelas. Ada beberapa poin penting yang dapat saya ambil. Yang pertama, menikah dalam usia dewasa lebih siap menghadapi masalah karena mengatasi masalah dengan sikap kedewasaan. Jika kita mengacu kepada jika seseorang bertambah usia, maka bertambah dewasa. Dan yang poin kedua ialah menikah dalam usia dewasa dapat memanfaatkan masa mudanya untuk lebih produktif, lebih fokus dalam meniti karir tanpa terganggu dengan urusan rumah tangga. Dan poin yang ketiga ialah lebih matang dalam segi emosional dan lebih matang dalam segi tujuan karena dapat mengurangi potensi terjadinya perceraian. Mungkin segitu pendapat yang saya dapat ambil dari teman-teman saya. Kalau Sadra sama Pak Ujan sendiri memang melihat gitu ya, tingkat perceraian itu di kita saat ini cukup tinggi juga ya. Mungkin ada pernah ada data? Ada data ya? Di Kabupaten Garut saja 2 tahun terakhir ini ada sekitar 5.000 atau 6.000 kasus perceraian. Masya Allah. Dan terjadi di Kabupaten Garut. Di usia itu terjadinya di usia. Usia antara rentang 25 sampai 45 tahun. Nah, baru-baru ini beberapa bulan kemudian, bulan Juli tepatnya, ada 2.000 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indonesia. Dan faktor mayoritasnya adalah ekonomi. Ya, kita kan sedang tahu bahwa kita sedang terpuruk dalam ekonomi. Mungkin itu adalah salah satu pertimbangan bahwa kita harus menikah dalam usia dewasa. Dalam usia dewasa. Masya Allah. Ternyata itu ya, menikah dewasa itu cenderung katanya lebih aman, lebih membawa nilai-nilai positif karena membangun keluarga, membangun pernikahan itu tentunya ada banyak tantangan, ada banyak masalah di dalamnya, dan untuk menghadapi masalah itu perlu kestabilan emosi ya, perlu penguasaan diri yang lebih baik, pengelolaan diri yang lebih baik, dan biasanya katanya ada benang merahnya antara keilmuannya didapat, usia yang sudah cukup matang secara kronologis, secara kalender, kemudian juga pendidikan yang cukup tinggi, juga mungkin itu lebih memberikan mereka itu lebih siap untuk memasuki pernikahan. Seperti itu barangkali ya, menikah dewasa. Nah itu pendapatnya Sadra dan Pak Ujan ya. Bagaimana ini pendapat Fairuz dan Hilman tentang menikah dewasa? Barangkali punya pandangan lain. Silakan, mau siapa dulu? Fairuz dulu. Boleh, Fairuz dulu, boleh. Ya. Kalau dari pendapat saya, sebenarnya pada dasarnya saya sepakat bahwa nikah dewasa itu baik gitu. Kita bisa mempersiapkan kedewasaan kita secara matang, karena nikah itu kita memang harus matang-matangnya, kemudian memang harus benar-benar mapan. Tapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kita jangan terlalu fokus pada usia. Jadi kedewasaan itu bukan tentang usia. Banyak sekarang orang-orang yang usianya sudah dewasa, sudah di atas 25 tahun, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, seperti masih mementingkan egonya sendiri, susah diajak kompromi, kemudian dan lain sebagainya. Padahal sikap itu sangat penting bagi kita, apalagi nanti ketika kita berumah tangga, berdampingan dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Apalagi di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa orang yang masih muda apabila sudah mampu menikah, maka disunahkan menikah. Jadi kalau dari saya intinya bahwa kedewasaan itu bukan tentang usia. Mungkin segitu dari saya. Iya, boleh. Itu jadi ada
ada pandangan lain ya ini ternyata dari Fairud. Silakan barangkali dari Hilman ada pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya ya saya juga sama kayak Pak Ujan juga sadar bahwa memang menikah di usia dewasa itu angka lebih baik untuk dilakukan gitu. Menimbang pada umumnya setiap orang bertambah usia itu bertambah dewasa. Namun memang nggak bisa dijadikan patokan juga Bu. Betul kata Pak Irus bahwa orang yang usianya tua atau dewasa itu pasti pemikirannya juga dewasa gitu. Tidak selalu pasti gitu ya. Karena sering kita lihat, sering kita jumpai banyak orang tua yang sudah menikah, orang dewasa sudah menikah, tapi banyak kekerasan rumah tangga, kemudian banyak perceraian juga gitu kan. Itu kan nggak jauh dari karena pemikiran yang kurang matang. Ada juga kita menemukan orang yang nikah muda, tapi hidupnya pernikahannya happy aja tuh. Kalau bahasa sekarangnya ubu gitu Bu. Ya gitu. Jadi ya intinya saya sependapat sama Pak Irot gitu bahwa menikah itu bukan tentang usia, bukan tentang hanya cinta, tapi masa pemikiran gitu. Dan sedikit apa ya Bu menyinggung gitu ya, karena banyak fenomena ya seperti yang Ibu barusan sampaikan bahwa banyak sekarang itu orang pengen apa bahasanya ngebet nikah muda. Ngebet nikah muda, ya gimana tuh? Ya kalau ditinjau dari aspek nikah mudanya sejujurnya kurang tepat gitu ya. Karena kan mereka ini apa memiliki statement orang yang kalau sudah nikah itu bakal memiliki pemikiran yang lebih dewasa gitu. Padahal menurut saya itu kurang tepat konsepnya Bu. Karena harusnya dewasa dulu baru nikah, bukan nikah dulu baru dewasa. Baru dewasa. Analoginya gitu. mungkin gini Bu, ada orang yang mau belajar motor, apakah dia jual jalan gitu ke jalan raya atau dia dikasih pemahaman dulu gitu. Apakah dia dipelajari dulu ilmunya gitu. Nah, sama juga begitu nikah, karena khawatirnya ketika seseorang langsung aja naik motor gitu. Nanti tiba-tiba celaka di jalan gitu. Nanti kalau celaka di jalan trauma bisa gitu. Khawatirnya gitu kalau ada banyak kemadorotan ada kalau banyak kemadorotan nanti yang bisa ditimbulkan. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini begini ya, tadi Ibu lupa di awal ini menyamakan dulu persepsi ya. Jadi nikah muda itu di sini yang sedang kita bicarakan saat ini itu adalah nikah pasca MA. Mengingat kalian itu pasca kelas 12 itu, setelah kelas 12 itu yang Ibu perhatikan nih selama Ibu menjadi guru BK, lulusan MA itu pertama ya sebagian besar sih alhamdulillah ya lanjut ke pendidikan tinggi. Kemudian juga ada yang karena kondisi keluarga ya tanggung jawab keluarga, jadi mereka juga karena ekonomi langsung masuk dunia kerja pasca MA itu. Tapi juga tidak sedikit baik RG maupun UG yang memasuki pernikahan ya, sehingga mungkin kita harus di sini baguslah kalau sudah ada pandangan positif tentang pernikahan, karena itu diperintah oleh agama kita dan itu adalah salah satu fase kehidupan yang harus kita lalui menikah itu ya, sehingga memang harus dibangun. Tadi Ibu sudah ngobrol-ngobrol dengan UG bahwa memang itu harus meskipun mereka menyetujui nikah muda tapi tetap harus dibangun dulu tadi dasar-dasar untuk supaya pernikahan itu kokoh dan jangan sampai pernikahan itu kandas di tengah jalan seperti tadi. Dan bagus juga nih pandangan Hilman ya. Jadi menepis katanya pandangan bahwa dengan menikah justru kita akan didewasakan. Tapi Hilman tidak setuju. Justru katanya kita dewasa dulu baru menikah. Nih sedikit saja nih sebelum itu, barangkali pendapat kalian seperti apa tuh itu? Pak Ujan atau siapa, atau Pak Ujan atau Sadra, boleh mengokohkan pendapat itu atau gimana? Ya, menurut saya pendapat Iman emang benar ya. Karena nikah itu bukan melihat dari umurnya saja, tapi juga harus melihat dari kesiapan orangnya tersebut atau pasangannya tersebut. Ya terlebih barangkali bagi laki-laki sebetulnya ada sama nggak sih beban dari pernikahan itu dengan UG? Sama nggak beban pernikahan? Boleh Sadra, boleh. Maksudnya hak dan kewajiban gitu di dalam pernikahan antara RG dan UG itu sama tidak? Oh jelas berbeda ya. Soalnya apa yang kita tahu bahwa lelaki itu adalah pemimpin wanita kan. Justru semakin ada orang beranggapan bahwa menikah dulu aja deh, nanti kita pikir yang lain, berarti itu adalah pemikiran yang salah. Karena ketika menikah berarti dia terikat dalam dua dunia, yaitu dunia di sini sekarang dan dunia akhirat. Maka dia akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat juga. Ya. Nah, kita setelah menikah berarti kita mempunyai tanggung jawab selain diri sendiri, yaitu kepada istri dan ya keluarganya. Keluarga. Ya. Itu laki-laki ya, qawwam ya.
Pak Iruz, ada dalilnya itu tentang laki-laki ar-rijalu Oh, itu ada di surat An-Nisa, Ibu. surat An-Nisa. Sebelah Ayat kiri. berapa? Sebelah kiri paling atas. Ya, boleh dibaca, boleh. Saya Ya, boleh dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Masya Allah itu ya. Pertama, dia sebagai kawam, sebagai pemimpin, dan kedua tadi harus memberi nafkah. Berarti bagi laki-laki sebenarnya pilihan untuk menikah di usia dewasa itu sebagai pilihan yang Bijak. sangat bijak dan sangat tepat. Baik, setelah kita berbincang-bincang tentang menikah di usia dewasa, barangkali sebagai closing nih, kalian ibu ingin tahu juga nih rencana kalian menikah itu kira-kira di usia berapa tahun dan kenapa? Alasannya apa? Pak Ujang, maka silakan sedikit-sedikit saja. Oke. Menurut pandangan saya, menurut Ya. kesiapan saya, kemungkinan kesiapan saya itu di umur sekitar 25 tahunan. Dengan ketika di umur 25 tahun itu, insya Allah saya usahakan untuk menyiapkan berbagai aspek-aspek yang memang penting untuk diperhatikan sebelum menikah, yaitu salah satunya memang pendidikan mungkin, atau mungkin memang kebanyakan sebagai alasan kenapa orang-orang cerai gitu, yaitu finansialnya. Jadi harus mengokohkan dulu finansial. Di usia 25 tahun insya Allah secara finansial Kuat. sudah kuat, amin. Kalau Sadra mah enggak? Sadra berapa tahun? Tapi sebelum itu ya Bu, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak bisa melabeli bahwa yang mana yang baik, apakah menikah di usia muda atau menikah di usia dewasa. Iya. Karena saya belum tahu dan belum merasakan apa yang dimaksud dengan pernikahan tersebut. Maka dari itu saya hanya bisa berpandangan atau berasumsi mengenai hal itu dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas. Iya. Balik ke poin tadi, saya tidak berpatokan pada umur ya Bu, Iya. tapi saya berpatokan kepada siap atau tidak siapnya saya sendiri. Nah, Iya. dan siapnya itu menurut saya memiliki 3 indikator. Yang pertama siap mental, yang kedua siap finansial, yang ketiga siap komitmen. Komitmen terhadap diri sendiri, komitmen terhadap keluarga, komitmen terhadap pasangan. Masya Allah. Jadi kalau 3 komitmen itu sudah terpenuhi, besok pun siap nikah gitu. Iya. Siap. Maksudnya besok tuh setelah lulus. Iya, setelah lulus. Ya. Ya. Oke, itu masih ada? Masih ada. Ya kan kalau memang sih pernikahan harus dipersiapkan, tetapi bukan berarti menunggu semuanya siap baru menikah kan. Ya mungkin begitu, tapi kalau boleh dikatakan dalam umur, saya hanya bisa plan gitu kan, antara rentang 23 atau 25 ya tahun. Nah, Ini nggak muda dong. ya tapi kalau sebelum itu ya kan siapa tahu ada rezeki, ada jodoh dan direstui, ya Iya. kenapa enggak gitu kan? Ya. Kan 3 komitmen itu sudah terpenuhi, jadi mungkin ya pasca MA pun bisa saja dilangsungkan. Kalau Pak Irwin sendiri gimana? Kalau saya pribadi, saya merencanakan gitu Bu, menikah pada tahun sekitar 22 atau 23 tahun. Karena saya harus memang mempersiapkan dulu, apalagi saya harus beres kuliah dulu, beres S1 dulu, membereskan targetan saya dulu. Kemudian memang setelah S1 saya bisa lebih matang gitu Bu. Tapi kalau misalkan maju atau mundurnya saya nggak tahu karena itu sudah Itu mah takdirnya. target aja, Iya. gitu. Ini hanya Kehitung rencana cepat saya loh. gitu. Kalau untuk laki-laki usia 22, 23 itu kehitung cepat, dan kehitung mungkin bisa masuknya justru ke kategori menikah di usia muda ya. Nah, Hirman sendiri gimana? Barangkali ada pandangan-pandangan lain. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Yang intinya fokus untuk sekarang, fokus dulu mengejar target, tujuan Ya. dan impian. Kalau di plan sendiri itu menikah insya Allah umur 24 ketika selesai menempuh pendidikan di S1 dan kemudian kan kurang lebih pendidikan itu beres 23. Nah, Iya. rentang waktu 1 tahun itu digunakan untuk memperbaiki finansial atau memperkuat finansial Oke, gitu. oke. Karena ya saya tuh jadi ingat satu pesan dari senior dan guru saya Bu. Jadi kita itu masalah pasangan atau menikah itu nggak perlu dipikirkan gitu, nggak perlu ya fokus aja sama tujuan gitu, karena kalau gitu kita insya Allah kita itu jadi orang yang diperjuangkan bukan yang diperjuangkan gitu. Iya. Karena orang yang diperjuangkan biasanya lebih mahal daripada yang memperjuangkan. Oh, iya, Masya Allah. Baik, ternyata kita berbincang usia dewasa ya, tetapi mereka justru mau menikah
malah di bawah usia 25 ini gimana ini. Tapi intinya beginilah, memang betul tadi sih sebetulnya resumenya sudah diambil juga oleh Sadra tadi. Jadi permasalahannya memang bukan di menikah mana yang lebih baik. Kalau ditanya mana yang lebih baik, menikah di usia muda atau menikah di usia dewasa, itu tergantung kita yang menjalankannya ya. Jadi intinya ketika anak-anak akan mengambil keputusan apakah saya akan menikah di usia muda, tolong perhatikan hal-hal tadi gitu ya. Apakah kemandiriannya sudah ada, jangan sampai kita menjadi beban keluarga secara emosional juga. Apakah kita memang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Dukungan keluarga juga tidak kalah penting, karena jangan ikut tren ya. Kalau misalkan yang menikah muda itu si A si B, mungkin bagi A dan B itu cocok ya menikah muda itu karena segala sesuatunya memungkinkan, tapi bagi kita mungkin belum tentu cocok. Nah demikian juga menikah di usia dewasa. Kalau anak-anak dewasa yang pernah ibu wawancara juga ada ya, di luar pendapat kalian berempat, ada juga yang mengatakan bahwa kita akan menikah setelah misalkan sarjana, kemudian membangun karir selama kurang lebih lah katanya 3 tahun pertama itu membangun karir. Saya akan dedikasikan dulu katanya untuk keluarga ya, visi keluarga orang tua, katanya ada keinginan-keinginan yang harus saya penuhi, dan baru setelah itu saya menabung mungkin 1 tahun 2 tahun sehingga saya katanya akan menikah di usia kurang lebih 27 tahun. Jadi itu ya barangkali perbincangan kita kali ini. Jadi kembali akan ibu simpulkan bahwa menikah itu adalah misakon golido, ikatan yang sangat kuat yang intinya harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi silakan kalian untuk mengambil keputusan ada di kalian apakah akan menikah di usia berapa tahun, tetapi yang penting yang esensinya itu adalah perhatikan apa tugas dan kewajiban kita setelah kita menikah, apakah kita akan mampu menjalankannya dan kita akan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertemuan kita kali ini seputar pernikahan. Selamat merencanakan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ya, dan selamat juga pegang itu prinsip misi bahwa kita akan membangun pernikahan, membangun keluarga yang tentunya akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di layanan bimbingan konseling dengan tema yang berbeda tentunya. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam kepada pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.